Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tokoh agama yang mengatakan setelah wafatnya Rasulullah, sahabat pecah kongsi berebut kekuasaan dan ada yang mau membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dihalangi oleh Sayyidah Fatimah dengan menahan pintu. Tapi pintunya bisa didobrak oleh sahabat, kemudian Sayyidah Fatimah digencet dengan pintu dan diinjak-injak hingga meninggal. Gak ada yang takziah seorang pun, kemudian dikafani dan dimakamkan malam-malam. Sebelum dimakamkan, Sayyidina Ali talkin Sayyidah Fatimah, titip pesan kepada bapakmu bahwa sahabat sudah murtad semua. Katanya, situasi seperti ini ditutup dalam sejarah, tidak diceritakan. Apakah benar seperti itu, Buya? Mengerikan saya mendengarnya, Buya. Terima kasih. Berita banyak. Dan semuanya bisa membaca dan bisa mendengar. Akan tapi di antara berita itu ada yang tidak benar dan ada berita yang benar, kan begitu. Maka untuk mengetahui berita ini benar atau tidak benar, kita tahu dari mana sumbernya, kan begitu. Baik. Berita semacam itu tinggal kita pengen tahu siapa yang mengucapkannya. Jika kisah itu dihadirkan ada sekelompok yang ada sekelompok. Kalau kita ahli sunnah, saya kasih rambu dulu. Maka dengan rambu nanti akan bisa menyelesaikan, menjawab pertanyaan itu. Kita rambu ahli sunnati wal jamaati. Dua pilar akidah kita yang paling luar biasa. Dua pondasi, dua asas adalah hubbu ahli baiti Rasulillahi wa hubbu ashabi Rasulillah. Pilar atau pondasi kita adalah bagaimana membangun akidah ini atas dasar cinta kepada ahli bait, keluarga baginda Nabi, termasuk di dalamnya adalah Imam Ali, dan cinta sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang mengaku dirinya Islam kalau tidak mengambil dua asas ini, maka akan menjadi pincang, maka menjadi Islam yang salah. Dan muncullah orang yang ternyata membenci ahli bait Rasulullah, naudzubillah, atau membenci sahabat Rasulullah. Itu adalah dua kelompok yang keluar dari jalur kemuliaan, jalur kebenaran. Kita ahli sunnah. Imam Ali adalah imam kita. Sayyidina Abu Bakar adalah juga imam kita. Nah, ada sekelompok, kita ambil contoh, yang membenci sahabat Nabi SAW, sehingga menfitnah sahabat Nabi begini. Dan kelompok ini mengaku dia mencintai ahli bait Rasulullah. Makanya kalau cerita tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra diperlakukan seperti itu dan Sayyidina Ali diperlakukan seperti itu kalau keluarnya daripada lesan Rafidhi Syiah, ya wajar memang dari dalam diri mereka adalah kebencian kepada sahabat Nabi SAW. Kalau gitu sumbernya jelas, itu adalah dusta yang dibuat. Dan ini ada dalam catatan-catatan kelompok ini ada. Kalau yang mengucapkan adalah orang Syiah atau Rafidhi yang membenci sahabat Nabi, membuat kisah yang terenyuh tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan sebagainya, maka memang itu adalah pekerjaan mereka dan usaha mereka untuk menghilangkan kepercayaan kita kepada hadis-hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Hadis-hadis atau riwayat ahli sunnati wal jamaati. Nah, ini kalau dari kelompok Syiah atau Rafidhi. Jelas. Mereka sebetulnya, mereka atas dasar menyanjung Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Cuman untuk menolak mereka itu sangat sederhana. Anda ini bagaimana? Mengagungkan Imam Ali, merendahkan sahabat Nabi, membuat fitnah kisah semacam ini. Ini nggak sadar kalau dengan cerita semacam ini sebetulnya telah meremehkan, merendahkan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang menyenggol Siti Fatimah saja akan dibabat oleh Imam Ali, kok sampai menggencet ini, begitu pengejutnya Imam Ali ini. Ini membuat kisah ini nggak mikir itu. Kita cinta ahli bait nggak mungkin Imam Ali. Imam Ali itu orang di saat sahabat Nabi. Ada Amr ibn Abdul Wud menantang, siapa ayo yang berani dengan saya? Toleh sahabat Nabi. Sayyidina Imam Ali melihat, ini kalau sampai aku tidak turun, Sayyidina Muhammad akan turun. Saya tidak mau, biar aku turun. Sayyidina Nabi mau turun nanti. Tapi tidak, Sayyidina Ali keluar duluan, saya yang keluar. Beraninya Sayyidina Imam Ali tidak ada yang bisa mengalahkan. Apa kalian yang ngejar orang untuk itu? Babat habis dari Sayyidina Ali ini. Ini membuat cerita aneh banget ini. Pengecut banget Imam Ali ini. Ini pengen menyanjung Sayyidina Ali, merendahkan, nggak sadar.
Memang begitu membuat fitnah, seolah-olah ahli sunnah, sahabat Nabi musuhin. Dibabat kalau ada beneran itu. Apalagi sampai dibunuh. Imam Ali dibunuh itu adalah jelinap. Coba berhadapan dengan Ali, dibabat itu orang yang bunuh Sayyidina Ali waktu sholat. Waktu itu. Ini kisah yang dibuat oleh orang Syiah. Kalau ini kisah dihadirkan oleh Syiah, ya memang begitu kisahnya. Mereka menanamkan kebencian kepada, termasuk nanti meragukan kepercayaan kita kepada Imam Bukhari, kemudian kepada Imam Abu Hurairah, kepada Sayyidat Aisyah dan seterusnya. Ini kalau orang Syiah. Nah, tinggal saya ngomong nih siapa sih? Kalau orang Syiah sudah biarkan, memang begitu kok dalam buku-buku mereka begitu. Bukan orang Syiah tapi ahli sunnah. Oh, kalau orang ahli sunnah ini adalah orang yang salah baca atau salah bergaul dia. Atau telah dikuasai oleh kerinduan untuk bisa menjadi orang yang dianggap dia lebih tahu dari yang lainnya. Ini kan sakit lagi, orang ahli sunnah kok ngomong begitu. Ini tidak ada dalam sejarah ahli sunnah wal jamaah. Ini kan begitu. Nah, kalau memang dia ahli sunnah wal jamaah, wah ini salah baca atau salah wawasan, atau memang di hatinya memang ada model, ada orang di zaman, dari masa ke masa ada orang memang pengen jeleneh, ada orang nggak? Kalau memang sudah kasusnya begitu, ya memang dia sakit. Ahli sunnah kok ngomong begitu? Ya nggak mungkin. Ahli sunnah adalah menyanjung Imam Ali. Makanya kalau kita mendengar Imam Ali dibegitukan itu marah, kita ngerendahkan Imam Ali. Memang Imam Ali siapa? Kamu pengecut. Imam Ali kok dibilang pengecut? Sayyidat Fatimah sampai dibegitukan diam saja. Dibabat itu orang. Lah kalau yang ngomong ahli sunnah wal jamaah itu dia salah baca, salah bergaul. Ada pun salah bergaul itu banyak. Ada kisah salah bergaul itu adalah dari masa-masa kita membaca dulu ada salah bergaul dalam bicara tentang falsafat. Sehingga dia itu pengen menghadirkan dialog falsafat itu hanya pengen dianggap dia adalah orang paling cerdas. Termasuk ini mengintip dari kritikan yang nggak jelas dari orientalis orang kafir tentang poligami, tentang hadis-hadis Bukhari, tentang ini. Ini kritik bukan dari Islam, di luar Islam. Cuma ini ada orang Islam, ini adalah orang malas belajar, dia mengambil kritik ini lalu ditampilkan di hadapan santri-santri yang belajarnya juga kurang, sehingga dia dianggap orang hebat, ini orang kritis, orang punya pemikiran. Padahal itu ngintip dari omongan orang-orang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam, dan sudah dijawab oleh para ulama. Cuma karena action kayaknya, wah ini hebat dengan pemikiran baru. Basi, bukan baru. Basi. Tentang pemikiran ya, tentang mengatakan Nabi, tentang macam-macam. Itu ada pemikiran basi, sudah jelas. Cuman kadang di depan jamaahnya, muridnya kayak gini nih, kalau kita bohongi murid, seolah wah Buya hebat ini. Wah kritis. Ya kritis. Ada basi. Makanya kadang-kadang ada aneh orang. Jadi seperti itu. Makanya kalau yang ngomong itu orang ahli sunnah wal jamaati, dia salah baca, salah bergaul. Nah ini, karena di situ akan ada satu pesan yang tersembunyi di balik itu adalah menanamkan prasangka buruk kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi murtad semuanya. Luar biasa deh. Nah iya, baik biarkan itulah. Biarkan ya omongan orang-orang seperti itu. Ya memang kasihan kalau memang ada. Kalau ada cerita itu lama dulu sudah pernah dihadirkan juga dalam kisah-kisah bagaimana Sayyidat Fatimah disorot begitu kan. Allah, Imam Ali. Bagaimana Imam Ali? Keberaniannya nggak ada kira-kira. Dibilang jadikan pengecut. Ini merendahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali adalah imam kita, Sayyidina Abu Bakar adalah imam kita. Makanya lihat ahli sunnah wal jamaah kita. Makanya kalau ini yang ngomong ada orang ahli sunnah wal jamaah, dia salah baca atau kurang pengalaman atau salah informasi atau niatnya hanya pengen dianggap dia punya kelebihan di antara yang lainnya, punya kritis kepada sejarah, kritis kepada fikih, kritis kepada akidah, bukan kritis, ngintip. Padahal Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia dengan kecerdasannya. Kalau ngomong sama orang awam, di antaranya beliau menyebut sobi atau termasuk orang awam. Di dalam urusan keiman, jangan biasa menghadirkan permasalahan, biarpun kamu hadirkan jawabannya. Berikan mereka kepada sesuatu yang mudah dicerna, tidak bikin ragu-ragu. Tapi penyakitnya orang yang sok belajar falsafat, akidah itu kadang-kadang begini, yang dikritik Imam Ghazali. Menghadirkan sebuah permasalahannya, kemudian biarpun nanti dikasih jawabannya,
Maksudnya adalah biar orang itu faham, ini kritik, ini adalah tuduhan dari orang kafir. Tapi jawabannya ini, orang awam kadang hafal permasalahannya, nggak bisa menghafal jawabannya. Sampai pulang ke rumah jadi ragu kepada Islam. Nah inilah model orang begini ini ada, membuat ragu Islam itu ada. Padahal sudah ada jawabannya di kalangan ulama. Ulama sudah menjelaskan semuanya. Cuman orang ini kadang-kadang menghadirkan satu permasalahan, ya nggak tahu tujuannya apa, atau tujuannya tadi yang jelas membuat ragu umat pada akhirnya. Imam Ghazali itu mengkritiki siapa? Orang yang menghadirkan permasalahan sudah dikasih jawabannya juga. Ini dikritik oleh Imam Ghazali karena ini mengganggu orang. Apalagi yang hanya menghadirkan permasalahannya terus ngajak orang awam, berpikirlah kalian semuanya. Kalian harus kritis dong. Ini tambah rusak orang begini ini. Orang awam sudah berpikir adanya suudon, oh Islam begitu ya, nggak mau beragama deh aku. Hati-hati orang model semacam ini. Ini sudah ada kisah dari dulu. Seorang pakar akidah namanya Syekh Mustasaf Sobri menyifati orang-orang model begini. Baca salah satu agama mauqifil ilmi wal aqli wal alamin rabbil alamin. Itu membahas tentang begini, itu jauh luar zaman, luar biasa. Ada model-model manusia semacam itu. Imam Ghazali jauh-jauh di abad keempat sudah ngomong model semacam ini. Dan setiap masa ada orang semacam itu bikin gara-gara, bikin bingung dah umat. Padahal itu adalah ngintip. Karena sering duduk dengan orang orientalis misalnya, atau baca buku-bukunya orang luar Islam, yang kritisi Islam, dia baca. Rupanya dia sendiri mungkin nggak sempat paham jawabannya, akhirnya permasalahan yang sudah dijawab menjadi permasalahan bagi dia. Dihadirkan di jamaahnya, orang nggak paham kok ngajari orang nggak paham juga, kan jadi masalah ini. Ini loh yang ada, hati-hati. Tidak tahu siapa yang ngomong dan sebagainya, karena ini adalah cerita masa syaitan itu cerita lama itu. Kalau yang mengatakan orang Syiah memang begitu di dalam keyakinan mereka. Kalau mengatakan orang ahli sunnah wal jamaah ya mungkin model yang tadi ini aneh. Bul ala zamzam tu'raf. Pengen terkenal kencingnya air zam-zam, nyeleneh biar terkenal nanti viral. Ini kan namanya setan viral hari ini. Kencingnya air zam-zam dikebuki orang nanti terkenal nanti. Orang Indonesia namanya fulan kencing di air zam-zam gitu maksudnya. Kalau pengen terkenal ya nyeleneh. Beragama itu ada perlu ketulusan, kesejukan. Jangan bikin orang pusing. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan hidayah. Allah alam bisawab. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa disebarkan kepada yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad.